6 yaitu Ya sekitar 5 juta kan. Kira-kira 5 juta berapa bulan? Sebulan. Itu mahal banget itu. Oke, kita masuk ke perilaku manusia ya. Di sini pengertiannya perilaku manusia. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentuk yang sama seperti umumnya berjalan, ya, bicara, tertawa, menangis, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Ya, perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung atau tidak bisa diamati oleh pihak luar. Ya, dalam pengertian umum, perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Nah, ada beberapa faktor di sini yang bisa mempengaruhi perilaku ya. Yang pertama ada persepsi ya. Persepsi di sini adalah sebagai pengalaman yang dihasilkan melalui penglihatan, pendengaran, penciuman dan sebagainya. Ya. Yang kedua adanya motivasi. Ya, motivasi ini diartikan sebagai dorongan untuk bertindak mencapai suatu tujuan tertentu. Hasil daripada dorongan dan ini yang diwujudkan. Nah, ini faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah emosi. Tidak ada, saya tidak ada. Ini tidak ada. Oke, ini ya selanjutnya adalah ada emosi ya. Emosi di sini adalah perilaku yang juga dapat timbul karena emosi ya. Jadi aspek psikologis yang mempengaruhi emosi ini berhubungan erat dengan keadaan jasmani ya. Sedangkan keadaan jasmani ini merupakan keturunan ya atau bawaan manusia dalam mencapai kedewasaan. Semua aspek yang berhubungan dengan keturunan dan emosi akan berkembang sesuai dengan hukum perkembangan. Oleh karena itu, perilaku yang timbul karena emosi merupakan adalah perilaku bawaan. Ya, terus perilaku yang keempat adalah belajar. Belajar diartikan sebagai suatu pembentukan perilaku dihasilkan dari praktek-praktek dalam lingkungan kehidupan. Barilson mengatakan bahwa belajar adalah suatu perubahan perilaku yang dihasilkan dari perilaku yang terdahulu. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri perilaku manusia ya. Menurut Hartono, perilaku manusia senantiasa berbeda. Dia selalu mempunyai ciri-ciri tersendiri sehingga dikatakan bahwa manusia itu adalah unik. Ya. Nah, ada beberapa ciri, ada 5 ciri perilaku manusia, diantaranya 1 kepekaan sosial, 2 kelangsungan perilaku, 3 orientasi pada tugas, 4 usaha dan perjuangan, 5 unik. Ya. Kepekaan sosial di sini artinya adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk dapat menyelesaikan perilakunya dengan pandangan dan harapan orang lain. Hal ini tidak lepas dari konsepsi manusia sebagai makhluk sosial. Ya, kita adalah makhluk sosial yang pasti. Kita juga selain berperilaku untuk diri sendiri, tapi kita juga akan ada penilaian dari orang lain, di mana orang lain berharap kepada kita ya. Nah, itulah kita sebagai makhluk sosial ya. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya perlu teman dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, perilaku manusia itu akan selalu berbeda karena harus menyesuaikan situasi dan kondisi di mana kita akan berada. Jadi kita harus memahami lingkungan yang kita tempati ya, dalam artian di situasi yang mana
kita di tempat kerja pasti akan berbeda dengan ketika kita sudah berada di rumah, atau ketika kita sedang teman-teman sedang kuliah dan lain sebagainya. Jadi itulah manusia ya, sebagai makhluk sosial, dan itu harus bisa menyesuaikan setiap situasi dan kondisi di mana kita berada ya. Yang kedua adalah kelangsungan perilaku ya. Faktor yang kedua, nah kelangsungan perilaku ini artinya perilaku yang satu berkaitan dengan perilaku selanjutnya. Jadi dapat diartikan perilaku sekarang merupakan kelanjutan perilaku sebelumnya. Dengan kata lain, perilaku yang terjadi tidak serta-merta begitu saja. Jadi ada sebab akibatnya ya. Jadi, tetapi terjadi secara berkesinambungan. Perilaku manusia tidak pernah berhenti pada satu waktu. Perilaku masa lalu merupakan persiapan untuk perilaku sekarang, dan perilaku sekarang akan menjadi dasar untuk perilaku berikutnya. Jadi terus saja ya, berkelanjutan ya. Terus yang ketiga adalah orientasi pada tugas, faktor yang ketiga. Yaitu artinya perilaku manusia mempunyai tugas atau tujuan tertentu. Jadi setiap perilaku yang ditampilkan pada manusia pasti ada tujuannya. Ya. Yang keempat, di sini perilaku yang keempat adalah faktor yang keempat yang mempengaruhi adalah usaha dan perjuangan. Kita, setiap individu, setiap manusia pasti memiliki cita-cita yang akan diperjuangkan, ya. Nah, jadi manusia akan memperjuangkan sesuatu yang telah ditentukan atau dipilihnya. Itu jangan pernah lelah akan perjuangannya, karena sesuatu yang besar ya harus kita raih dengan perjuangan dan pengorbanan. Jangan kita ingin punya cita-cita tapi kita tidak mau punya perjuangan apapun atau usaha apapun, ya. Jadi, nah ini itu juga akan menjadi pilihan, apa yang mau teman-teman perjuangkan ya, bentuk pengorbanannya seperti apa, yaitu jelas ada pilihannya yang harus dilakukan. Yang kelima adalah unik ya. Tiap individu manusia adalah unik ya. Unik mengandung arti manusia yang satu berbeda dari manusia yang lainnya. Nah, setiap individu manusia ini memiliki ciri-ciri, sifat, watak, tabiat, kepribadian, dan motivasi yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamakan ya. Walaupun secara garis besar teman-teman misalnya Mbak Rani sama Mbak Teresia punya cita-cita yang sama, ingin menjadi apoteker salah satunya misalnya. Tapi pasti untuk mencapai hal tersebut ya akan banyak faktor ya yang akan mempengaruhi menggapai itu semua ya, perjuangan itu semua. Nah, pasti motivasinya juga berbeda-beda. Kenapa sih pengen jadi apoteker misalnya ya. Nah, itu eh, ya itulah keunikan manusia ya. Jadi tidak bisa disamakan semuanya, itu berbeda setiap individu ya. Jadi eh, punya kepribadian yang berbeda tidak bisa disamakan. Makanya kan manusia paling tidak suka ya, kita ya paling tidak suka dibanding-bandingkan ya. Kok si A begini, si B, kita tidak tidak mau kan, pasti eh, diri kita itu dibanding-bandingkan dengan orang lain ya. Nah, di mana setiap orang itu ingat ya pasti memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Nah, itu ya. Nah, tapi jangan sampai teman-teman juga menutup diri. Bukan berarti kita tidak mau dibanding-bandingkan, tapi kita tidak mau apa? Tidak mau kritik, diberikan masukan. Nah, itu juga jangan ya, karena itu kan salah satu apa ya? Teman-teman supaya bisa faktor yang bisa membawa teman-teman untuk berkembang ya. Demikian juga berbeda pengalamannya, terus masa lalu, cita-cita di dunia di kemudian hari dan perilaku ya. Teman-teman punya pengalaman yang jelas berbeda-beda, walaupun teman-teman di kuliah di satu tempat ya, dari dua orang dari kecil sampai dewasa sekolah sama yang bisa memberkati, tapi tetap pengalaman yang didapatin itu pasti akan berbeda-beda. Itulah manusia, kenapa manusia itu unik ya. Itu. Nah, bagaimana proses pembentukan perilaku ya? Nah, menurut Hartono 2016 di sini perilaku manusia itu timbul karena adanya dorongan dalam menentukan kebutuhan ya. Jadi kebutuhan manusia itu kalau menurut Abraham Maslow ya,
itu ada 5. Jadi kebutuhan manusia itu sebenarnya ada 2, yaitu kebutuhan dasar dan kebutuhan tambahan. Nah, menurut Abraham Maslow ini menggambarkan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada di 5 tingkatan, yaitu ada kebutuhan fisiologis, ya, kebutuhan tentang rasa aman, nyaman, kebutuhan mencintai dan dicintai, kebutuhan dihargai dan menghargai orang lain, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Ini yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Ya, berdasarkan prosesnya di sini hal yang harus kita sadari dan kita ingat bahwa pada dasarnya sebenarnya perilaku manusia dapat diformulasikan sebagai berikut. Yang pertama ada namanya teori lingkungan, ya, di mana teori ini menjelaskan bahwa individu berperilaku karena adanya rangsangan atau stimulus, ya. Jadi baik yang berasal dari dalam diri individu tersebut maupun dari luar individu, ya. Nah, ini yang mengharuskan individu itu mengharuskan individu ini untuk merespon atau menjawab, ya. Jadi proses yang terjadi, stimulus diterima oleh panca indera, ya. Rangsangan itu diterima oleh individu, ya, terus diterima oleh panca indera, terus rangsangan diteruskan ke otak, ya, untuk segera memberikan jawaban atau merespon dalam bentuk aktivitas. Nah, itu ya proses pembentukan perilaku dari yang pertama dari teori lingkungan. Jadi karena adanya rangsangan, nah ini formulasinya digambarkan sebagai berikut, ya. Jadi adanya rangsangan, terus ke individu. Nah, setelah rangsangan itu masuk ke individu, baru terjadinya respon dari individu tersebut. Nah, bentar. Ya, selanjutnya di sini yang pertama tadi adalah proses pembentukan dari teori lingkungan, yang kedua adalah dari teori lingkaran, ya. Teori lingkaran, ya, di sini teman-teman bisa lihat, ya, ada gambar dari teori lingkaran. Di sini teori ini memandang terjadi perilaku sebagai suatu rangkaian dari adanya kebutuhan, motivasi, tujuan, dan kepuasan. Nah, ini digambarkan sebagai berikut, ya. Jadi perilaku ada tujuan, kepuasan, kebutuhan, dan motivasi. Nah, dari gambar tersebut, ya, itu merupakan ilustrasi bahwa manusia berperilaku atau melakukan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan, ya. Kebutuhan merupakan hal yang mendasar yang memunculkan dorongan sehingga manusia melakukan aktivitas atau adanya perilaku untuk mencapai tujuan yang pada akhirnya terjadi kepuasan, ya. Ini, ya. Jadi manusia melakukan segala sesuatu ini karena ada tujuan, ya, yang didorong dari adanya kebutuhan untuk mencapai suatu kepuasan, ya. Sehingga manusia melakukan aktivitas atau dia adanya perilaku untuk mencapai tujuan yang pada akhirnya terjadi kepuasan. Hal ini selesai untuk satu perilaku, tetapi pasti akan timbul lagi kebutuhan lain sehingga akan masuk ke dalam siklus tadi yang tidak pernah berakhir. Jadi beda kebutuhan, dan berarti satu kebutuhan akan memunculkan di satu siklus di lingkaran tadi. Kebutuhan yang berbeda ya akan memunculkan pasti tujuan yang berbeda dengan motivasi yang berbeda, ya, dan kepuasan yang didapatnya juga akan berbeda. Itu, ya, jadi lingkaran tadi, ya. Nah, terus selanjutnya adalah macam-macam perilaku, ya. Hartono menyebutkan berdasarkan macamnya perilaku di sini ada 3 macam. Ada yang pertama disebut dengan perilaku refleks.
Perilaku ini umumnya terjadi secara otomatis dan tidak disadari tanpa dipikir atau keinginan. Ya, jadi otomatis terjadi secara spontan. Ya. Perilaku refleks ini secara umum bertujuan menghindari ancaman yang dapat merusak keberadaan dari individu. Ya. Terus yang kedua adalah perilaku refleks bersyarat. Ya. Perilaku ini yang terjadi atau muncul karena adanya perangsangan tertentu. Ini merupakan reaksi yang wajar, dapat merupakan pembawaan atau dipelajari, didapat dari pengalaman. Ya. Terus yang ketiga adalah perilaku bertujuan. Nah, perilaku ini disebut juga perilaku naluri, di mana perilaku naluri adalah gerak refleks yang kompleks atau merupakan rangkaian tahapan yang banyak. Jadi setiap tahapan merupakan perilaku refleks sederhana. Nah, ada 3 gejala yang menyertai perilaku bertujuan ini, yaitu ada pengenalan, ada perasaan atau emosi, dorongan, keinginan atau motivasi. Ya, itu. Jadi itu ada. Nah, perilaku juga dibedakan berdasarkan pada batasannya, ya, bahwa perilaku sebagai tanggapan individu terhadap rangsangan baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar individu. Nah, berdasarkan hal ini maka perilaku dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ada perilaku pasif dan perilaku aktif, ya. Nah, perilaku pasif ini disebut juga dengan respon internal. Jadi sifatnya dia masih tertutup, terjadi pada diri sendiri saja, jadi tidak bisa diamati secara langsung. Nah, kalau yang kedua adalah perilaku aktif. Nah, disebut juga respon eksternal di sini karena perilaku ini sifatnya terbuka. Kalau yang pasif tadi tertutup, ini terbuka. Nah, ini kebalikannya dengan perilaku pasif, dia bisa diamati secara langsung karena sudah merupakan tindakan yang nyata. Nah, ini berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari perilaku. Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku menurut Purwanta dan Hartono. Yang pertama ada faktor endogen, yaitu keturunan, ya, dari keturunan atau genetik. Yang kedua ada faktor eksogen. Faktor endogen di sini faktor pembawaan atau herediter yang merupakan dasar pengembangan perilaku dari makhluk hidup selanjutnya. Nah, yang termasuk ke dalam faktor genetik yaitu yang pertama adalah jenis ras, ya. Setiap ras setiap ras mempunyai perilaku yang spesifik, ya. Ras yang satu berbeda dengan ras yang lainnya, ya. Setiap orang tidak bisa disamakan, ya, dari latar belakang suku, budaya, ya, ras. Nah, ini pasti akan memiliki perilaku atau kebiasaan juga yang berbeda, ya. Terus yang kedua jenis kelamin, ya. Jenis kelamin di sini kita lihat bahwa perilaku pria dan wanita itu akan berbeda, ya, seperti kita lihat dalam berpakaian atau melakukan pekerjaan sehari-hari. Walaupun sekarang dibilang emansipasi wanita, ya, wanita banyak yang memimpin dan lain sebagainya, tetapi ya perlu dipahami bahwa ya tidak akan bisa pernah sama antara wanita dengan laki-laki, ya. Mesti ada faktor-faktor lainnya yang akan uh, membedakan, ya, yang seperti kita ketahui misalnya, ya, dalam hal kepemimpinan perempuan itu yang kita tahu, ya, perempuan itu lebih banyak menggunakan perasaan, ya, sedangkan laki-laki tidak. Nah, itu juga kan bisa mempengaruhi, ya, hal-hal tersebut. Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah sifat fisik, ya. Di sini sifat fisik, ya, individu yang pendek dan gemuk akan berbeda perilaku dengan individu yang tinggi dan kurus, ya. Nah, ternyata berbeda, ya, orang yang dari segi fisiknya, ya, itu juga akan mempengaruhi perilakunya, ya. Kalau kita lihat dari fisiknya tadi. Nah, selanjutnya adalah faktor endogen, itu ada kepribadian, ya. Di sini perilaku merupakan manifestasi dari kepribadian
yang dimiliki individu. Hasil perpaduan antara faktor genetik dan lingkungan. Nah, kepribadian individu ini dipengaruhi oleh aspek kehidupan seperti pengalaman. Ya, biasanya harusnya orang yang pengalamannya lebih banyak, dia akan lebih bijak ya, melakukan segala sesuatu ya untuk mengambil keputusan juga dia akan lebih bisa ya mengambilnya dengan bijak, nah ya melakukannya ya. Nah usia juga walaupun usia itu tidak menjamin kedewasaan seseorang ya, ada yang usianya sudah lanjut tapi seperti ya apa kanak-kanak, ada yang dia masih muda tapi dia sudah dewasa ya, jadi itu mempengaruhi ya. Terus watak ya, tabiat ya, norma nilai kepercayaan yang dimilikinya yaitu agama ya akan mempengaruhi ini ya perilaku. Terus yang dari faktor endogen yang kelima yaitu adalah bakat pembawaannya. Sini merupakan inteligensinya tinggi, dapat mengambil keputusan dan bertindak secara cepat, tepat, dan mudah. Individu yang dengan intelijensi rendah cenderung lambat dan mengambil keputusan dalam mengambil keputusan dan tindakan. Jadi dibedakan itu ya, yang intelijensinya tinggi dia akan mudah bertindak ya, kalau yang rendah dia akan sulit mengambil tindakan. Nah, faktor kedua yang mempengaruhi itu adalah faktor eksogen, ya, yaitu kalau endogen tadi kan berkaitan dari dalam individu tersebut, bisa karena faktor genetik, keturunan atau yang lainnya ya, yang berkaitan dengan memang sudah ada dari melekat ya dari individu tersebut. Nah, kalau faktor eksogen ini adalah berkaitan dengan faktor luar dari individu tersebut ya. Yang pertama ada lingkungan. Nah, di lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada di sekitar individu, baik fisik, biologi, maupun sosial. Sebentar. Ya, jadi di sini ya ada lingkungan. Nah, lingkungan ini berpengaruh karena lingkungan merupakan hal untuk perkembangan perilaku manusia berada dalam lingkungan. Ya, kadang ya justru lingkungan memang sangat memiliki pengaruh yang besar ya dalam perilaku kita. Ya, yang kedua adalah pendidikan, baik secara formal maupun informal. Proses pendidikan melibatkan masalah perilaku individu maupun kelompok. Ya. Nah, latar belakang pendidikan ini akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Ini ya. Jadi teman-teman semakin tinggi pendidikannya, perilakunya harus semakin baik, semakin bijak ya. Nah, semakin attitude-nya semakin baik ya. Jadi itulah pentingnya di pendidikan. Ya udah. Ya, jadi pendidikan di sini mempengaruhi ya harusnya perilaku, attitude seseorang. Jadi teman-teman itu selain belajar mengenai pendidikan formal, kalau belajar terus juga untuk meningkatkan attitude, etika. Saya juga merasa kadang miris ya uh, sekarang ini ya di mana attitude semakin kalau menurut saya amati mengalami kemunduran ya di mana saking sudah ya jadi itu ya tolong teman-teman ya untuk uh, apa sih namanya ya kita meningkatkan dalam hal seperti itu jadi bukan ilmu saja yang di-upgrade ya, tapi juga perilaku dan etikanya juga ya seperti itu karena banyak masalah etika itu bermasalah ya. Inilah salah satunya kenapa saya kadang minta teman-teman buat contoh sederhana ya.
teman-teman untuk on cam. Nah, saat teman-teman kuliah, nah sebenarnya itu adalah menurut saya itu adalah bagian etika, ya. Kenapa di sini kita kan sebenarnya sama saja dengan belajar di kampus ya. Kecuali memang terhalang, ya teman-teman tidak bisa melakukannya itu bisa melakukan izin terlebih dahulu. Terlepas dengan dosen siapapun. Kenapa? Ya, eh, kita itu sebenarnya sama saja kuliahnya, cuma kita karena dimudahkan dengan sistem seperti ini, medianya saja yang berbeda. Teman-teman tidak harus berangkat, ya, tetapi cukup dengan online Zoom. Tapi ya itu, nah itu sebenarnya bagian dari etika karena eh, saya juga tidak tahu, mungkin ada yang tidur, ada yang mengacukan ya apa yang sedang disampaikan, tidak memperhatikan dan lain sebagainya. Memang urusan mengerti atau tidak ya teman-teman, saya yakin kok sebenarnya dalam hal pembelajaran itu dengan melihat Google itu sudah banyak ya, tapi bukan itu esensinya dalam proses pembelajaran ya. Dan seperti itu sama ketika teman-teman menghubungi dosen ya, itu jangan samakan ya dengan teman-teman menghubungi dengan, nah itu waktu mungkin dari Prodi juga sudah menyampaikan, dari hal waktu sudah disampaikan seperti apa. Terus eh, konfirmasi dengan baik ya dengan dosen. Jadi eh, kalau misalnya dosen membalas ya teman-teman balas. Jadi jangan akhirnya ya menganggap seperti teman. Nah itu jadi ada waktunya, ada ininya. Itulah pembelajaran kalau menurut saya ya dari etika. Nah, banyak hal terjadi seperti itu ketika nanti saya kurang lihat nanti ketika saya tahu di sini teman-teman banyak yang bekerja ya, kan itu sama-sama tahu. Nah itu, tapi dari fleksibilitas ini ya jangan melupakan etika teman-teman dalam hal melakukan proses pembelajaran ini. Nah, itu ya. Nah itu masuk ke dalam faktor eksogen. Nah, artinya itu jadi bukan ilmu saja yang di-upgrade, tapi perilaku dan etika itu juga ter-upgrade. Nah itu. Terus yang selanjutnya adalah agama ya, sebagai suatu keyakinan hidup ya di sini eh, agama adalah suatu keyakinan ya, tidak bisa dipaksakan teman-teman ya. Nah, sebagai suatu keyakinan hidup akan masuk dalam konstruksi kepribadian masing-masing. Nah, ini akan berpikir, hal ini akan berpengaruh dalam cara berpikir, bersikap, reaksi, dan berperilaku dari seseorang. Nah, yang kedua adalah sosial ekonomi ya. Orang dengan status sosial ekonomi berkecukupan akan dengan mudah memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Sedangkan untuk status menimbulkan susah payah untuk memenuhi kehidupannya. Ini kan juga mempengaruhi perilaku dari seseorang. Nah, faktor selanjutnya dari eksogen yaitu budaya. Ya. Kebudayaan ini merupakan hasil budidaya dan karya manusia. Dalam arti sempit diartikan sebagai kesenian, adat istiadat, atau peradaban manusia. Nah, di sini kita bisa membedakan orang dari perilakunya. Ada yang perilakunya halus, ya, ada juga yang perilakunya keras karena dia bukan karena dia kasar sebenarnya, tapi memang kulturnya seperti itu. Karena teman-teman mungkin menemui kok orang ini kayak marah ya terus menerus, padahal tidak gitu. Mungkin maaf ya, orang yang dari provinsi Jawa mungkin akan lebih halus mungkin dengan orang yang mungkin akan di daerah Sumatera, mungkin cara penyampaian dan tutur katanya akan berbeda. Nah itu kadang suka beranggapan ini marah ya, padahal tidak selalu marah ya seperti itu. Nah itulah kultur itu yang akan mempengaruhi eh, mempengaruhi perilaku ya dari eh, individu tersebut ya. Terus selama bekerja, nah di sini juga lapangan bekerja bisa mempengaruhi keterampilan dengan melaksanakan tugas. Semakin lama bekerja maka keterampilan akan semakin meningkat, jelas harusnya seperti itu, bukan semakin tidak bisa apa-apa ya. Nah faktor lain yang mempengaruhi itu adalah susunan saraf pusat ya, tadi persepsi dan emosi. Nah ketiga hal ini berkaitan dengan susunan saraf pusat, memberikan rangsangan selanjutnya akan terjadinya proses persepsi dan akan muncul emosi.
Tentunya bila ada masalah pada salah satunya maka perilakunya akan berbeda. Ini ya, pertemuan ini sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut aja ya ke pertemuan ke-7. Apa sudah